Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang CSS. Jadi CSS itu Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan sebuah halaman website. Jadi misalnya kita mendefinisikan style untuk suatu warna teks dengan jenis huruf, ukuran, dan warna tertentu. Jadi CSS digunakan untuk mempercantik tampilan halaman web kita. Dengan kata lain, boleh kita katakan bahwa menggunakan metode CSS ini akan membuat kita sangat mudah mengubah secara keseluruhan warna dan tampilan yang ada pada website yang kita buat. Nah, di CSS itu ada selektor. Selektor itu adalah suatu bagian dari CSS yang digunakan untuk menghubungkan kode CSS dengan tag HTML. Nah, ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya bahwa HTML itu bisa dihubungkan dengan CSS. Nah, selektor itu digunakan untuk mencari bagian web yang ingin dimanipulasi di stylenya. Nah, kemudian di CSS itu juga ada properti CSS. Properti CSS ini adalah jenis style atau elemen apa yang akan diubah dari sebuah tag HTML seperti ukuran teks, warna, jenis fontnya, dan lain-lain. Nah, kemudian di CSS juga ada istilah yang sering kita dengar, value CSS. Nah, ini adalah nilai dari properti tadi. Jadi misalnya nilai dari warna teks, ya seperti itu. Nilai dari fontnya, nilai dari ukuran teks, itu value. Nah, selektor properti dan value ini akan kita gunakan untuk mengembangkan sebuah halaman web. Nah, kita lihat bagaimana kita menempatkan tadi properti, selektor, value dalam sebuah script atau bahasa pemrograman CSS itu sendiri. Kalau kita perhatikan ya dari coding ini, script ini, maka di situ halaman CSS ini kita script CSS ini kita letakkan di dalam dokumen HTML ya. Perhatikan, kita harus deklarasikan itu dan ditandai dengan tag style ya. Tag style. Kemudian ada secara default penulisannya itu untuk mendeklarasikan CSS itu di dalam halaman web. Jadi ada selector, ada declaration ya. Jadi P itu adalah selector, color itu property, red itu value, baru text selain itu property, dan value-nya adalah center. Jadi kita letakkan di tengah. Nah, hasil yang kita peroleh jika kita running adalah tulisan hello world ini dan tulisan this paragraph are styled with CSS itu akan berwarna merah. Bagaimana kalau kita mengubah value-nya yang tadinya teksnya itu berwarna merah dan berada di tengah, sekarang kita ubah misalnya teks itu menjadi warna biru dan ukurannya berada di samping kiri. Jadi kita ubah. Oke, running, maka hasilnya adalah seperti ini. Memang sangat mudah dan ini akan memudahkan kita untuk mengubah tampilan web yang sudah kita buat menggunakan CSS ini. Nah, baiklah, kita belajar tentang CSS. Nah, CSS itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jadi cara penulisannya itu CSS itu ada 3 ya. 3 cara penulisan kode CSS dalam HTML.
Nah, yang pertama yaitu internal. Nah, tolong perhatikan di kode ini, di script ini. Jadi 3 caranya internal. Nah, kode CSS ini kita tulis di dalam tag style ya. Jadi kode CSS ini kita tulis di dalam tag style. Kita perhatikan ini. Jadi ada ya tag style. Jadi ini. Nah, ini kode CSS-nya itu. Jadi sampai pada tanda tag penutupnya ini. Jadi kita tuliskan itu di dalam dokumen HTML. Ini cara pertama penulisan kode CSS dalam HTML. Nah, jadi tag style biasanya kita tulis di dalam tag head. Perhatikan ada ini tag head ya. Jadi kita tulis di dalam tag head. Perhatikan untuk tag pembuka dan tag penutup. Kemudian dia akan menampilkan this heading. Nah, ini teks ini bisa kita ubah ya. Misalnya internal CSS ya, seperti itu. Karena ini adalah paragraf. Perhatikan kemarin sudah diajarkan tentang H1. Jadi kita bisa mengubah untuk heading itu H1 sampai H5 tergantung keinginan kita. Mau tampilnya tajuknya, judulnya itu seperti apa, misalnya Marika ya. Jadi internal CSS by Marika. Jadi ini cara penulisan HTML di dalam dokumen, maksudnya cara penulisan kode CSS di dokumen HTML. Oke, cara kedua yaitu disebut dengan external CSS ya, namanya juga external CSS, berarti kode CSS itu kita tuliskan di luar dari dokumen HTML. Tapi harus diingat bahwa kalau kita menuliskan itu kode CSS di luar, maka di luar dokumen HTML, maka kita harus memanggil linknya. Makanya itu ditandai dengan ini, link. Nah, nama file kita misalnya dinamakan mystyle.css. Jadi perhatikan kita juga menempatkan kodenya itu di head ya. Ini disebut dengan external CSS. Jadi kita menempatkan CSS itu di luar dari dokumen HTML. Tapi bukan berarti kok tidak ada tandanya. Tapi kita tandai bahwa kita sebenarnya mempunyai dokumen atau kode CSS itu. Jadi halaman web ini, jadi ini teksnya akan ditampilkan, tapi ini di format lewat mystyle.css. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga inline ya. Inline CSS. Jadi kita menuliskan kode CSS itu. Jadi kalau ada yang menggunakan kode script itu sama ya. Kita menuliskan itu langsung di dalam dokumen HTML ini. Jadi di dalam kode HTML kita langsung menuliskan kode dari CSS itu sendiri. Ini inline, tapi bukan di dalam head. Kalau tadi penulisannya kita menuliskan head, tapi untuk inline itu sendiri kode CSS kita tulis langsung pada atribut dari HTML. Nah, jadi setiap elemen HTML itu dia memiliki atribut style. Nah, ini jadi memiliki atribut style. Oke, jadi seperti itu